semua sahabat-sahabat Silasmat, apa kabar kalian pada hari ini? Tentu semuanya harapannya kalian dalam keadaan baik. Kembali lagi dalam pembelajaran pada hari ini, kita akan membahas materi di kelas 9. Materi di kelas 9, kelanjutan dari bilangan berpangkat masuk ke bilangan bentuk akar. Bilangan bentuk akar itu akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional atau bukan rasional. Contohnya misalnya akar 5 itu rasional, sedangkan akar 5 hasilnya bukan irasional, jadi hasilnya irasional bisa desimal gitu ya. Akar 2 itu kan tidak menjadi rasional. Kenapa? Akar 2 itu kan 1,4. Akar 3 juga kan hampir 1,75 ya. Jadi akar 3 gitu ya, itu akar. Jadi akar ini akar 5. Jadi nanti akar 2 kebalikan dari bilangan berpangkat. Sifat-sifat dari bentuk akar atau bilangan akar. Jadi yang pertama adalah di mana n. Jadi akar n dari a kali b. A kali B akar dari N. Jadi N-nya itu berapa? Bisa 2, berarti akar 2. Kalau 3 berarti akar 3 dari A kali B. Dimana di sini bisa kita sederhanakan menjadi akar N dari A kita kali akar N dari B. Ya, disederhanakan. Jadi bisa kebalikannya, bisa juga akar N dikali A dikali akar N kali B sama dengan akar N A dikali B. Bisa juga nanti seperti itu. Yang kedua, akar N di mana A per B. Akar dari N di mana itu A per B. Jadi pecahan, maka itu sama dengan ya akar N dari A per akar N dari B. Yang ketiga, ya, ini akar N dari X dipangkatkan N itu sama dengan X, karena nanti di situ X pangkat N per N, gitu ya, X pangkat N per N, jadi habis N-nya tinggal X. Sifat yang keempat ini adalah akar M, terus di dalam lagi akar N dari A itu sama dengan, kita tinggal kali M akar dari M kali N dari A. Begitu ya bahasanya. Selanjutnya adalah A akar N dari C tambah atau kurang, bisa ditambah bisa dikurang maksudnya. Jadi A kali akar N dari C itu akan sama dengan, kita buat menjadi tadi secara distributif. Jadi jika A ditambahin dengan B, ya, A tambah B. Jadi ini A tambah atau kurang B sama dengan dikali dengan akar N ditambah C. Jadi ini B. Gitu ya. Oke, bagaimana? Semoga kalian mengenal untuk akar-akar sifatnya dulu dan akar itu apa. Oke. Jangan lupa dukung channel ini, jangan lupa untuk selalu bunyikan loncengnya biar kalian bisa mendapatkan video-video yang terbaru dari Silasmat. Lanjut. Ini kita akan membahas. Ini pembahasannya bagaimana tadi sifat-sifat dari bentuk akar itu ke dalam penyelesaian soal-soal. Sederhanakanlah masing-masing bilangan ke dalam bentuk akar yang paling sederhana. 1. Akar 45. 2. Akar 2 dari 108. Itu akar dari 150. Akar dari 432. Kita akan menyelesaikannya sesuai dengan sifat-sifatnya yang tadi. Akar 45 sifat yang pertama tadi bisa kita lihat. Jadi akar 45 itu sama dengan kita kalikan seperti yang tadi, akar kita kalikan
Perkalian dari 45 itu kita kalikan dengan bilangan 2 atau 3 atau 5 atau 7 atau 11 dan seterusnya ya, bilangan prima. Maka ini kita dapatnya 9 dikali 5. Baru kita sederhanakan itu akar 9 kita kali akar 5. Karena akar 9 bisa diselesaikan, maka akar 45 itu sama dengan 3 akar 5. Sederhana menjadi 3 akar 5. Selanjutnya akar dari 108. Jadi kita berapa dikali bilangan itu dikali bilangan prima, kita kali 3. 36 dikali 3. 36 karena bisa akar 36. Akar 36 itu berapa? Iya kan? Itu sama dengan nanti akar 36 kita kali akar 5. Sehingga dia di sini menjadi 6 akar 5. Sederhana kan? Selanjutnya, akar 150 itu kita sesuaikan dengan sifat-sifatnya tadi. Akar 150 itu buat menjadi akar 25 kali 6. 25 kali 6 itu sama dengan 150. Akar 25 kita sederhanakan, akar 25 kali akar 6 berarti akar 25 itu sama dengan 5, maka akar 6 tetap berarti 5 dikali 5 akar 6 secara sederhananya. Oke, bagaimana dengan akar 432? Itu sama dengan akar 16 dikali 27. 16 dikali 27 itu, maka ini menjadi sederhana 4 akar 27. Oke, kalau ada akar-akar yang lain nanti bisa dibuat di kolom komentar kalau ada misalnya akarnya yang lain. Ini yang bisa saya dapatkan. Oke, mudah untuk memahami akar secara sederhana. Oke, lanjut. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengingat yang disampaikan sebelumnya? Oke, kita bahas ke bagian bagaimana kalau misalnya ada penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk akar. Nyatakanlah hasil penjumlahan dan hasil pengurangan berikut ke dalam bentuk akar. Coba. Kita tinjau di sini yang pertama akar 63 ditambah akar 68. Kita pasti wah gimana ini gitu ya. Yang kedua akar 150 kita tambahin dengan akar 24. Jangan pusing, seperti sifatnya yang tadi akar 63 dulu kita sederhanakan menjadi bentuk sederhana, yaitu 63 itu kan perkalian dari 9 dikali 7. 9 dikali 7 akar 9 kan 3, berarti 3 akar 7 tetap, maka 3 dikali akar 7 gitu ya. Itu akar 9 dikali akar 7. Secara sederhananya seperti itu. Kemudian akar 28 juga kita sederhanakan, yaitu perkalian dari 4 dikali 7. Akar 4 itu sama dengan 2, maka 2 akar 7. Oke, selanjutnya jumlahkan 3 akar 7 ditambah 2 akar 7. Jadi prinsipnya di sini adalah akar 7 dan akar 7 kan bisa dijumlah. Tetap ya akar 7, tetapi yang berada di depannya konstantanya ini 3 dan 2 ini yang kita jumlahkan. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5 akar 7. Begitu dalam bentuk akar. Jadi dalam bentuk akar kalau sama bisa dijumlahkan. Misalnya akar 7 ditambah akar 7 itu sama dengan 2 akar 7. Ini 3 akar 7 ditambah 2 akar 7 berarti 5 akar 7. Bagaimana? Mudah? Oke, akar 150 itu sama dengan kita perkalian dari 150 itu 25 kita kali 6. Akar 25 kali akar 6. Akar 25 itu berapa? 5. Akar 6 tetap, maka dia menjadi 5 akar 6. Kita lihat akar 24, sederhanakan ke bentuk pecahan ke akar biasa. Akar 24 itu sama dengan
4 kita kali dengan 6. 4 kita kali dengan 6 berarti akar 4 dengan akar 6. Akar 6 tetap, akar 4 2. Maka hasilnya 2 akar 6. Maka kita tambahkan 5 akar 6 ditambah 2 akar 6. Akar 6-nya tetap, yang di depannya kita jumlah. 5 kita tambahin 2. 5 ditambahin 2 itu sama dengan 7 akar 6. Jadi hasil dari akar 150 ditambah akar 24 sama dengan 7 akar 6. Mudah memahami, jadi dipahami dulu sifat-sifatnya, baru bisa menyelesaikan soalnya. Jadi harus banyak latihan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengurangan bentuk akar. Akar 200 dikurang akar 50. Oke. Yang keempat, akar 500 dikurangin akar 180. Ini gimana ini? Besar lagi. Oke. Akar 200 kita sederhanakan ke dalam sifatnya itu perkalian dari 100 dikali 2. Atau akar 100 kita kali akar 2. Akar 100 sama dengan 10. Maka hasilnya adalah 10 akar 2. Selanjutnya akar 50 kita sederhanakan dulu. 25 kali 2. Atau akar 25 sama dengan 5 dikali akar 2. Berarti 5 akar 2. Baru kita kurangkan. 10 akar 2 dikurang 5 akar 2. Berarti yang dikurangkan 10 dikurangin 5. 10 dikurang 5, 5. Hasilnya 5 akar 2. Nah, sekali. Akar 500 itu sama dengan 100 kita kali 5. Akar 110, maka 10 akar 5. Akar 180 itu adalah akar 36 dikali akar 5. Akar 36 6 dikali akar 5 hasilnya 6 akar 5. Kemudian 10 akar 5 kita kurangkan dengan 6 akar 5. Hasilnya akar 5. Oke, terima kasih masih tetap stay dan setia di sini. Kita lanjutkan. Oke, jika M sama dengan A pangkat X, N sama dengan A pangkat Y, dan M pangkat Y dikali N pangkat X dipangkatkan Z itu sama dengan A pangkat 2. Dengan A tidak sama dengan 0, maka tentukan nilai X, Y, Z adalah. Kemudian yang berikutnya, bentuk sederhana dari 2 akar 8 ditambah akar 18 ditambah akar 200. Kita buat yang pertama dulu. Ambil M pangkat Y dikali N pangkat X, kita pangkatkan dengan Z sama dengan A pangkat 2. Baru substitusikan M itu A pangkat X, N itu A pangkat Y. Substitusikan menjadi A pangkat X dikali Y berarti A pangkat XY. Kemudian A, N itu kan A pangkat Y berarti A, berarti Y-nya kita kali X dipangkat J, Z sama dengan A pangkat 2. Maka A, karena A XY dikali A YX itu adalah faktornya sama, karena tanda kali, maka XY-nya kita tambah dengan YX-nya. Kan XY sama Y dibalik saja, jadi XY ditambah XY. Berarti XY ditambah XY itu sama dengan 2XY. Tutup kurung, pangkat Z sama dengan A pangkat 2. Sehingga di sini kalau kita pangkat dengan pangkat ada perkalian tinggal kita kali, maka A sama dengan
ya. 2x, y, z sama dengan 2. Karena faktornya sama, jadi karena A dan A itu habis, maka tinggal 2x, y, z sama dengan 2. Maka pertanyaannya adalah x, y, z itu sama dengan 2 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 1. Jadi nilai x, y, z kita dapat 1. Jadi sederhana sekali, secara substitusi, kemudian kita bandingkan kiri dan kanan, hasilnya ketemu. Kita masuk ke bentuk sederhananya, 2 akar 8 ditambah akar 18. Oke, kita sederhanakan dulu 2 akar 8. 2 akar 8 itu 2 dikali akar 4 kali 2. Akar 4 2, 2 kali 2 4. Akar 2 nya tetap, maka hasilnya 4 akar 2. Gitu ya. Oke. Akar 18. Akar 18 itu sama dengan, sifatnya ingat yang tadi, bisa dikalikan. Kita cari pengalihnya 9 kali 2. 9 akar 9 kali akar 2. Akar 9 itu adalah 3. Akar 2 tetap, maka 3 akar 2. Oke, sekarang akar 100 lebih mudah. Kalau misalkan tadi sudah kita jawab sebelumnya. 200 itu sama dengan akar 100 dikali 2. Akar 100 itu 10, akar 2 tetap, maka hasilnya 10 akar 2. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Sehingga 4 akar 2 ditambah 3 akar 2 ditambah 10 akar 2. Jadi syaratnya di sini untuk menjawab seperti ini adalah akarnya itu, tanda akarnya itu kalau bisa sama. Misalnya akar 8, kalau bisa akar 8 semua baru bisa dijumlah, atau akar 5. Sebetulnya di sini dibuat menjadi akar 2, semua sudah akar 2. Maka depannya kita jumlah 4 tambahin 3 tambahin 10, 4 tambah 3 7. 7 tambah 10 17, maka hasilnya adalah 17 akar 2. Oke, bagaimana? Semoga kalian memahami dengan mudah untuk bentuk akar dan bilangan berbagi. Oke, selanjutnya rasionalkanlah bentuk pecahan berikut. Rasionalkan. Oke, rasionalkan, disederhanakan ya. 1/4 akar 5 dibagi dengan akar 10. Oke. 3 akar 6 dibagi dengan akar 5 tambah akar 2. Oke, ini mungkin membuat kita jadi berpikir, ini kok gimana ini? Pembagian lagi. Tadi penjumlahan, ada pengurangan, sekarang pembagian ataupun dalam bentuk pecahan. Oke, gampang. Kita kulik satu persatu. 4 akar 5 ya kan dibagi 4 akar 10. Jadi tuliskan 4 akar 5 dengan 4 akar 10. Maka ini kalau bentuknya seperti ini, kita kalikan dengan, karena ada pembilangnya, ada penyebut, dikalikan dengan penyebutnya. Penyebutnya berapa? Akar 10. Berarti pembilang dan penyebut semuanya dikali akar 10. Gitu. Jadi akar 10 dibagi akar 10 per akar 10. Kalikan semua. 4 akar 5 dikali akar 10. 4 tetap, akar 5 kali akar 10. Berarti 5 kali 10 gitu dalam dia. Berarti 4, nah gini ya. Berarti 4 akar 50 per 10. Kenapa per 10? Akar 10 kita kali akar 10 gitu. Kayak begitu. Kalau dipangkatkan menjadi akar 100. Akar 100 itu berapa ya? 10. Maka didapatlah dia 4 kali 5 akar 2 per 10. 4 kali 5 kan 20. 20 per 10 2. Hasilnya adalah 2 kali 5. Gimana? Mudah kan? Oke, yang penting kita berlatih dan mau berlatih dan mau berlatih, itu konsepnya. Oke, 3 akar 6 per
akar 2 tambah akar 5 ditambah akar 2. 3 akar 6 per akar 5 tambah akar 2. Oke. Ini kalau tadi penyebutnya kan akar 5 tambah akar 2. Jadi supaya sederhana kita ingat di materi di kelas 8 yaitu ada namanya selisih 2 kuadrat. Ya kan? Misalnya x kuadrat dikurang y kuadrat itu sama dengan x tambah y dikali x kurang y. Nah, itu ya. Maka kita kalikan pembilang dan penyebutnya akar 5. Pembilangnya kan akar 5 tambah akar 2, kebalikannya. Akar 5 kita kurang akar 2. Maka 3 akar 6 dikali akar 5 itu sama dengan 3 dikali 6 kali 5 kan 30. Jadi akar 30. 3 dikali 3 akar 6 dikali akar 2 berarti akar 6 dikali akar 2. Akar 12. Maka di sini 3 akar 30 dikurang 3 akar 12 per. Ini akar 5 tinggal ini syaratnya adalah akar 5 kita kali akar 5. Berarti akar 25 berarti 5. Akar 2 kita kali akar 2 gitu ya konsepnya ya. Jadi ada tambah ada kurang tadi supaya nanti yang di tengahnya 0. Jadi ini menjadi 2. 5 kurang 2 kan 3. Lihat di situ. 3 ini 3 berarti ini secara distributif 3 dalam kurung akar 3 kurang akar 5 per 3. Maka 3-nya habis. Hasilnya akar 30 dikurang akar 12. Akar 30 dikurang akar 12 itu hasilnya. Oke, mudah, sederhana. Oke, selanjutnya jika x itu sama dengan 4 ditambah akar 2 dan y sama dengan 4 dikurang akar 2, tentukanlah nilai dari 2x tambah 3y. Oke, kalau kita lihat di sini kita perhatikan 2x tambah 3y, substitusi nilai x itu menjadi x kan 4 tambah akar 2. Jadi 2 dalam kurung dikali 4 ditambah akar 2. Kemudian 3y, y-nya substitusi menjadi 4 dikurang akar 2, berarti 3 dalam kurung 4 dikurang akar 2. Sehingga 2 dikali 4 kan 8. 2 dikali akar 2, 2 akar 2. 3 kita kali 4 itu 12. 3 dikali akar negatif akar 2 menjadi negatif 3 per 2. Kemudian kita kelompokkan. 8 kita kelompokkan dengan 12. 2 akar 2 kita kurangi dengan 3 akar 2. Jadi yang sama ya seperti yang tadi. Maka 8 tambah 2, 82 tambah 12, 20. 2 dikurangin 3, negatif 1 atau 1. Berarti sini akar 2-nya tetap. Jadi 20 dikurang akar 2. Itulah hasilnya. Ya, 20 dikurang akar 2. Oke, bagaimana bisa memahami? Sekian dan terima kasih sudah bisa menonton dan sudah mendengarkan materi hari ini. Semoga kalian senang dan semoga kalian memahami dan mengerti apa yang sudah disampaikan. Dan jangan lupa